mungkin saya bisa bilang syukurnya saya dia sekarang lagi lupa-lupa gitu ya, dengan yang kejadian baru-baru dia lupa-lupa, sehingga mungkin itu yang bikin dia nggak ingat. Jawab ya, karena kan bukan aku yang bikin postingan gitu ya, dan aku nggak mau ngeduga-duga juga gitu ya. Jadi ya mungkin nanti bisa teman-teman tanya ke Teddy, saya nggak tahu, saya nggak lihat postingannya gitu ya. Dan balik lagi tadi ya, itu mungkin nanti bisa ditanyain aja ke Teddy bareng. Bang, sekarang kan udah bisa rumah ya Bang ya. Teddy lah berarti sekarang masih di rumah yang di Pondok Cabe ya? Ya. Nah, dan Mas Bekti udah di rumah sini ya? Betul. Nah itu anak-anak pasti sama Teddy lah semuanya. Dan ada upaya dari Mas Bekti nggak sih untuk istilahnya hak asuh anak itu jatuh ke tangan Mas Bekti? Enggak. Jadi memang untuk hak asuh mungkin juga Bang Milano juga sudah jelasin, hak asuh itu ada di Dila, dan kita tidak mau kita juga mikirin dong, anak-anak ini kan bukan buat diperebutkan, karena kan kita juga tetap mesti mikirin psikologis anak-anak gitu ya. Jadi ya udahlah, semuanya itu nanti Bang itu juga tetap bertanggung jawab gitu ya, walaupun memang anak-anak sama Dila, dan itu mereka tetap sama anak-anak mereka berdua. Artinya masih komunikasi sama anak-anak. So far memang belum ada, karena kan Bang Indranya sendiri juga belum bisa pegang handphone gitu ya. Nanti kalau emang kebetulan kapan dia minta, dia udah ingat gitu ya, dia mau minta dihubungin, minta dikabarin, ya pasti kita akan coba mungkin video call seperti itu. Kalau anak-anak kan sudah punya handphone masing-masing gitu ya. Tapi kalau selama ini ya itu tadi, kita keluarga lebih mengutamakan kesehatannya dia, fokusnya ke sana. Jadi kita nggak pernah nanyain Babang kangen nggak atau gimana, nggak, karena biar dia nggak kepikiran, itu aja sih. Ya kalau hal itu saya nggak bisa jawab gitu ya. Itu nanti mungkin kalau nanti ada kesempatan atau mungkin nanti ada preskon bisa ditanyakan langsung ke Bang. Kalau ini kan salah satu tuntutannya juga kan ada untuk membiayai anak juga ya. Kalau boleh tahu, kan nominal per bulannya tuh berapa sih? Kan ada tuntutan dari Tedila juga. Itu yang mengharuskan Kak Bekti untuk sekarang kerja kah? Karena emang tabungannya udah, ya ibaratnya tadi bilang kayak mulai dari nol lagi gitu. Enggak, ya bukan mengharuskan dia bekerja lagi karena itu ya, memang dia harus bekerja ya untuk dirinya dia sendiri lah terutama gitu ya. Dan mungkin kalau dia memang punya kewajiban yang lain ya itu harus dia yang selesaikan. Mas Bro, jadi kan Mas Indra sudah tinggal di rumah orang tuanya. Artinya selama tinggal di sini, apakah anak-anak sudah datang menjenguk atau belum? Belum. Sampai detik ini Belum. Dia kan masih sekolah juga. Ya. Mas, ini Indra pertama kali dapat kabar dia digugat oleh istrinya sendiri dengan kondisi yang belum 100% pulih. Seperti apa Mas mungkin Mas? Ya itu kalau saya sendiri malah pribadi ngelihatnya mungkin dia taunya justru dari teman-teman wartawan. Ketika dia kemarin lagi di rumah sakit atau pas lagi menghadiri salah satu acara di talk show gitu ya, dia baru tahu di situ. Karena kalau kita dari keluarga, yang tadi saya seperti tekankan adalah kita nggak pernah mau bahas, biar dia nggak kepikiran. Ini kemauan keduanya, yang mereka datang ke kantor Milano pada hari Minggu kalau nggak salah. Nah ini ternyata mereka dua-duanya pengen mengakhiri rumah tangganya. Itu menanggapinya gimana? Ya nggak bisa nanggepin apa-apa juga gitu ya. Balik lagi, pasti saya doakan ya, dan harapan saya adalah yang terbaik aja. Mungkin buat mereka ini yang terbaik ya, monggo. Dari pihak berbicara secara kekeluargaan gitu? Bicara secara kekeluargaan ya, kalau kita tergantung dari mereka berdua aja. Kalau mereka berdua mau diinikan dulu ya mungkin ada. Tapi kalau saat ini yang tadi saya bilang, karena kita fokusnya sama Bang Indra adalah ke kesembuhannya dia, jadi kita nggak mau bebanin pikirannya dia. Bang, inti permasalahannya yang abang tahu apa sih Bang? Nggak tahu, karena kan gua nggak pernah nanya sama Bang Indra. Ya, waktu itu pun pas lagi hari dia ditanya sama salah satu talk show dan sama wartawan gitu ya, saya sempat tunjukin sama teman-teman, ada waktu itu ada teman-teman wartawan yang nunggu di sini. Saya bilang, saya kasih lihat fotonya, ini kondisinya Bang Indra sebelum dia berangkat dari rumah sakit. Dia berangkat dari sini, itu mukanya ceria. Setelah dia dapat berita, dikasih tunjuk artikel dan segala macam, itu yang bikin dia sampai nangis gitu ya. Ya saya sendiri sebenarnya kecewa. Kenapa? Karena ada kekhawatiran di diri saya melihat
abang saya ya mungkin gimana ya, dibilang eksploitasi, ada eksploitasi gitu ya, tapi tidak memikirkan bahwa kondisi abang saya ini lagi belum sehat gitu. Dia bukan orang yang normal seperti kita, tapi dia terus ditanya terus, itu kan akan jadi tekanan buat dia gitu ya. Kita makanya keluarga selalu menghindari hal-hal itu, dia nggak ada pikiran. Bang, foto sama adik saya keadaannya saat itu dikasih lihat, saya ngeliat dia bengong, sedih, itu gimana ya, lihatnya ya ada emosinya pasti ada gitu kan. Tapi ya mudah-mudahan teman-teman nanti lain kali juga bisa lebih mengerti lah gitu ya, karena kondisinya Bang Indra balik lagi, dia belum pulih 100%. Saya nggak mau berkomentar untuk hal itu, yang penting fokusnya saya adalah kesembuhan abang saya aja. Ya, Bang, abang kecewa, dari abang pribadi kecewa nggak sih Bang dengan artinya sikap Dila nih mengajukan gugatan di saat belum sembuh 100% gitu, nggak nanti gitu, mungkin waktunya timingnya nggak tepat gitu Bang? Ya kalau itu saya kembali ya, saya mohon maaf sama teman-teman ya, saya nggak bisa berkomentar apa-apa untuk hal itu. Yang penting tadi fokus saya adalah kesehatannya Bang Indra, biar dia bisa semakin pulih. Yang penting dia nggak berpikir yang berat-berat, itu aja sih. Tapi kalau Kaida sendiri ada keinginan untuk kembali bersama, Nggak tahu, karena kan saya nggak pernah nanya. Nanti mungkin teman-teman bisa nanya ketika ada preskon. Mas Bro, ketika melihat Mas Indra pada saat Kalau saya sebagai adik, apapun itu ya saya akan support abang saya. Apapun itu kita harus lewatin, kita jalanin ini sama-sama, menguatkan dia, menyiapkan dia dan segala sesuatunya. Yang penting bagaimana kita bisa melewatin ini cobaannya dengan baik. dan kesedihan apa sih ketika menatap seorang Mas Indra Ya, dengan kondisi yang saat ini? ya sedih dong, karena kan dia lagi berjuang gitu ya. Kalau saya sebagai adiknya, saya melihat dia orang yang sangat bersemangat gitu ya, dia semangat untuk sembuhnya luar biasa gitu ya. Dan sebenarnya ada mungkin saya bisa bilang syukurnya saya, dia sekarang lagi lupa gitu ya, dengan yang kejadian baru-baru ini dia lupa, sehingga mungkin itu yang bikin dia nggak ingat gitu ya, yang bikin dia nggak kayak ngerasa sekarang itu sebenarnya dia lagi ada masalah. Jadi makanya saya sama keluarga itu yang saya bilang, saya selalu berusaha untuk mengalihkan perhatian dia biar dia nggak kepikiran, dia nggak keingetan. Mas, sebagai orang terdekat Mas Indra dan pasti teman-temannya di usaha Cipta, orang pertama yang pada saat berita ini muncul, sahabat Mas Indra yang menelpon dan coba mengkonfirmasi ke Mas Indra siapa? Kalau itu aku di pertama kali ada manajernya, Mas Roy. Mas Roy langsung. Berarti Mas Roy pun tidak tahu Mas Indra. Gimana? Tidak tahunya baru dari Mas Cipta. Justru saya dikasih tahu. Oh, Mas Cipta dikasih tahu Mas Roy. Sahabat sendiri? Kalau dari sahabat sendiri maksudnya Indi Baren atau siapa yang pertama kali menanyakan ke Mas Cipta? Itu benar nggak sih? Ya kalau untuk sahabatnya Bang Indra sih nggak ada yang langsung WA ke aku tuh juga nanyain hal ini, nggak ada. Mungkin secara mungkin etika atau apa gitu ya, mereka agak takut nanyain karena juga kondisinya Babang seperti ini gitu ya, lagi masih mereka mau nanya nggak enak gitu. Jadi so far sih tidak ada, malah kalau mungkin lebih banyak ya tante, om itu tuh ada beberapa yang nanya. Keluarga Nggak ada serius, karena ya itu tadi kita nggak mau ingetin dia ke arah sana. Jadi dia ya paling curhatnya kayak cuman mau lapar nih, beliin ini dong, ya kira kita GoFoodin. Enggak juga. Jadi kalau yang kayak kita lihat itu dari keluarga melihatnya dia, kita kasih tahu sekarang juga percuma. Ntar dia mandi dia lupa lagi. Jadi ya udah kita let it flow aja. Tapi benar gak sih Mas Bro, sekarang Mas Indra nih lagi euforianya makan? Betul. Dia lagi seneng-senengnya makan. Nah, kemarin itu udah diingetin sih, akhirnya saya dikasih tahu sama Harum, dia pinggangnya hati-hati, juga nggak boleh terlalu besar karena itu nanti bisa resiko hipertensinya bisa semakin besar. Jadi makannya juga udah mulai harus dikurangi nih. Sebenarnya bukan dia pengen makan terus, tapi kayak syaraf kenyangnya lagi nggak connect gitu. Jadi dia habis makan
lihat makanan lagi makan lagi gitu aja gitu. Jadi kayak belum rasanya kayak tadi udah makan belum ya gitu kan, belum kayak gitu, dia makan lagi. Alhamdulillah kalau kayak kepalanya ya, kita yang selalu kita pantau kan kepalanya ya, karena kita tahu ada pecah pembuluh darah di kepala. Selalu itu dulu yang kita tanya, pusing nggak kalau dia bangun tidur, gimana, pusing nggak hari ini atau gimana, kecapean atau habis kegiatan gitu ya, ditanya sampai rumah gimana kepalanya, pusing nggak gitu ya. Alhamdulillah nggak gitu ya, paling dia cuma ngeluhnya ya capek gitu, cepet capek, masih cepet capek, kemudian ngantuk kan, malah laparan. Tapi kalau yang lagi nemenin kontrol ke rumah sakit gitu biasanya kebukti sama siapa Kak? Ganti-gantian antara Harum atau Dia nggak ngerasa kehilangan gitu, biasanya kan sama Dila dulu ya waktu di Bali. ya itu dia, karena dia belum normal, dalam arti kata normalnya di sini belum pulih 100% ya, jadi kayaknya belum Masih pernah. biasa aja. Nggak tahu, kalau itu nanti mungkin bisa ditanyakan sama dia. Oke. Oke. semua. Ada clear. mungkin terakhir doanya buat Mas Indra, buat pemirsa di rumah yang disampaikan. Iya. Oke. Ya, untuk pemirsa di rumah mohon supportnya, dan ya kita jangan menduga-duga, jangan menjudge ini masalahnya apa gitu ya. Masing-masing rumah tangga itu punya permasalahan masing-masing, dan setiap orang itu punya cobaannya masing-masing. Kita tidak bisa menyamaratakan si A bisa melewati hal ini, si B tidak bisa gitu ya, karena kesabaran orang juga berbeda-beda. Jadi saya harap pada teman-teman semuanya gitu ya, kita doakan aja berdua yang